Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Berkali-kali menghadiri suatu acara pemakaman, saya mendengar pembicara mengucapkan, kita tidak perlu berduka cita terus oleh karena kekasih kita ini telah di surga dan sedang memandang kita sekarang ini dengan sukacita. Dia yang telah meninggal hari ini sudah bersama Tuhan. Wow, sungguh penghiburan yang besar bagi keluarga yang berduka. Tetapi pertanyaannya adalah, bolehkah orang Kristen percaya bahwa orang mati langsung naik ke surga? Dari mana asal-usul pemahaman ini? Ketika ular menggoda Hawa untuk melawan Tuhan, ular memulainya dengan bertanya soal larangan memakan semua buah dari pohon-pohon di Taman Eden. Hawa menjawab dengan penuh keyakinan bahwa hanya satu buah terlarang, yaitu buah pohon yang di tengah-tengah Taman Eden. Kalau dimakan, nanti mati. Mari kita perhatikan jawaban ular itu. Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ada dua pemikiran yang ular gunakan untuk menjatuhkan Hawa. Pertama, soal kematian. Setan menjamin bahwa tidak akan ada kematian. Pemikiran ini terus bergema hingga sekarang ini ke seluruh dunia. Di mana saja Anda pergi, Anda akan menemukan orang yang percaya bahwa orang yang telah mati, jiwanya masih terus hidup. Ada yang bergantayangan, ada yang ke neraka, ada yang langsung ke surga. Dan dalam keadaan tertentu, mereka bahkan dapat berkomunikasi secara aktif dengan manusia yang ada di alam nyata. Saudara, ini adalah spiritisme. Kepercayaan kepada roh-roh orang mati. Ini bukanlah ajaran Kristen. Ini adalah ajaran ular di Taman Eden, ajaran setan. Sangat tegas Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6 menyatakan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Yohanes 5 ayat 28 dan 29 juga nyatakan bahwa orang mati adalah tidur di dalam kubur, tidak kemana-mana sampai saatnya tiba mereka akan dibangkitkan untuk memperoleh upah hidup kekal atau untuk dihukum. Cara kedua ular menjatuhkan Hawa adalah dengan menjanjikan bahwa dia akan menjadi seperti Allah, berhak untuk menentukan tentang hal yang baik dan yang jahat secara pribadi. Artinya setan mengajarkan bahwa melawan perintah Tuhan justru menjadikan seseorang hebat. Bukankah kita sering tergoda untuk berpikir demikian? Perhatikan saudara, termakan oleh bisikan ular itu, Hawa langsung bersikap angkuh, bersikap seperti Tuhan. Kepribadian Hawa pun bergeser. Dia menggunakan sikap Tuhan ketika mengevaluasi buah terlarang. Kejadian 3 ayat 6 katakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Hawa dalam hal ini menjadi seperti Tuhan yang ketika mengevaluasi ciptaannya dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 4 dan lain-lain berikutnya bahwa Allah melihat bahwa itu baik. Saudara, hati-hati terhadap gema penipuan ular di Taman Eden. Yang pertama, spiritisme, jalur yang menjadikan setan sebagai Tuhan kita. Yang kedua, kesombongan, jalur yang menjadikan diri kita sendiri sebagai Tuhan. Dalam keadaan apapun, mengetahui dan menuruti perintah Tuhan saja yang akan membuat kita sejahtera. Itu keren.